Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman buka halaman 3. Di situ ada lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sota Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Silakan teman-teman buka halaman 4 sampai 5. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan itu sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Seperti kalian ketahui, bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia juga terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan ketampakan alam yang beragam pula. Tetapi dalam keanekaragaman itu kita merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi meskipun berbeda-beda suku dan budaya, semuanya bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia memiliki macam-macam suku bangsa yang terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura merupakan kelompok terbesar berikutnya. Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 6 sampai 7. Di sini ada perbedaan kebiasaan dan cara hidup. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Salah satu perbedaan cara hidup adalah transportasi. Berikut ini beberapa transportasi tradisional di berbagai daerah. Yang pertama ada kuda bendi. Ini dari Sumatera Barat. Alat transportasi ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Belanda zaman dahulu. Yang kedua ada ojek sepeda. Ojek sepeda menjadi primadona transportasi Indonesia sejak tahun 70-an. Dan ini biasa dijumpai di stasiun kota dan pusat bisnis Glodok, Jakarta. Selanjutnya ada becak. Nah, becak ini bisa ditemui di Jawa. Nah, silakan teman-teman dibaca ya halaman 6 sampai 7 tentang alat transportasi dari daerah-daerah yang berbeda.
Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 9 sampai 10. Mengenal macam-macam gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Namun tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Cobalah kamu mendorong meja. Selanjutnya dengan gaya yang sama doronglah dinding kelasmu. Banyak sekali aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan gaya. Meskipun berjumlah banyak, kita tidak dapat melihat gaya. Kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Contohnya adalah kamu mendorong meja, menendang bola, dan kuda menarik kereta. Pernahkah kamu memperhatikan bola yang menggelinding menyusur tanah setelah ditendang? Gerakan bola itu makin lama makin pelan hingga akhirnya berhenti. Bola dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari kaki. Pada saat menggelinding, bola mendapat gaya gesekan yang menyebabkannya berhenti. Gaya gesekan itu terjadi ketika permukaan bola dan permukaan tanah bergesekan atau bersentuhan. Makin kasar permukaan kedua benda yang bersentuhan, makin besar pula gaya gesekan yang terjadi. Gaya gesekan inilah yang digunakan orang untuk rem sepeda atau kendaraan bermotor. Selain gaya dorong dan gaya gesekan, kita juga mengenal gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 12. Memahami gaya otot. Pernahkah kamu bermain tanah liat atau plastisin? Perhatikan tanganmu ketika membentuk mainan dari tanah liat atau plastisin. Tanganmu tentu menghasilkan dorongan dan tarikan. Tarikan dan dorongan itu juga merupakan gaya. Gaya inilah yang mengubah bentuk tanah liat atau plastisin. Tanah liat atau plastisin juga ditekan bentuknya berubah. Tanah liat atau plastisin merupakan bahan yang mudah berubah bentuk. Jika kedua benda itu kamu beri tarikan atau tekanan, bentuknya akan berubah mengikuti gaya yang kamu berikan. Begitu pula selembar kertas yang dilipat. Tekanan pada tanah liat dan lipatan pada kertas berasal dari gaya otot tangan kita. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot atau hewan. Contoh yang lain adalah menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, dan kerbau membajak sawah. Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 13 sampai 15. Mengenal jenis keramik di Indonesia. Keramik di Indonesia dikenal keragaman budayanya. Oleh karena itu, muncul bermacam-macam produk hasil kebudayaan tersebut. Di antaranya salah satunya yaitu keramik. Keramik merupakan produk kebudayaan yang bisa dikatakan paling tua. Hal itu terbukti dengan ditemukannya berbagai macam produk berupa tembikar pada masa lampau. Hal tersebut menjadi faktor para pelaku usaha untuk membuat berbagai macam produk keramik di daerah mereka masing-masing, sesuai dengan kekhasan yang dimiliki. Berikut ini beberapa daerah keramik yang dimulai dengan industri rumahan. Ada keramik Singkawang yang merupakan keramik terbesar di Kalimantan Barat selain di Siantan. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan baca ya halaman 13 sampai 15 tentang mengenal jenis keramik di Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.